Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelum memulai materi, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Gledi Panjaitan selaku moderator. Perkenalkan, saya Yoel Anugrah Siagian selaku pemateri kedua. Perkenalkan, saya Kadek Dea Anit selaku pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Juli sebagai pemateri keempat. Adapun materi yang akan dibahas yaitu aspek-aspek perkembangan individu dan perkembangan fisik motorik pada anak. Latar belakang dari materi ini yaitu intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Tingkat perkembangan menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan dicapai anak pada rentan usia tertentu. Adapun pembahasan pada materi ini, yang pertama, pengertian intelektual dan motorik, yang kedua, aspek perkembangan intelektual atau kognitif, yang ketiga ada aspek perkembangan fisik motorik, dan yang keempat ada optimalisasi pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik. Teman-teman tahu nggak sih pengertian intelektual dan motorik? Nah, di sini beberapa penulis menyebutkan tentang pengertian intelektual. Yang pertama, pendapat dari Aswar pada tahun 1996 mengatakan bahwa masyarakat umum mengenal intelektual sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, kepintaran, ataupun untuk memecahkan problem yang dihadapi. Yang kedua, ada pendapat dari Elizabeth menyatakan bahwa perkembangan motorik adalah perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Yang ketiga yaitu menurut pendapat dari David Wickers mendefinisikan intelektual sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir secara rasional, serta menghadapi lingkungan secara efektif. Jadi, dapat disimpulkan dari ketiga pendapat tersebut bahwa intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, menggagas, serta mempertanyakan dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Baiklah, selanjutnya aspek-aspek perkembangan intelektual atau kognitif. Aspek kognitif atau intelektual adalah tahapan perkembangan berpikir operasional formal yang mencapai pada tahap masa remaja. Perkembangan pada dasarnya dapat diukur dari kemampuan fisik kognitif atau intelektual. Baiklah, yang pertama itu ada 1. Tahap sensori motor. Di usia awal kehidupannya, si buah hati hanya menyadari apa yang ada di depannya dan bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitarnya. Ia menggoyang, melempar, dan memasukkan sesuatu ke dalam mulut sebagai respon akan lingkungannya. Menjelang akhir tahap sensori motor atau usia 18-24 bulan, si buah hati mencapai tonggak penting lainnya, yaitu perkembangan bahasa awal yang menandakan bahwa ia mulai bisa mengembangkan beberapa kemampuan simbolis. Yang kedua ada tahap praoperasional. Pada tahap ini, usia 2-7 tahun, si buah hati dapat memikirkan berbagai hal secara simbolis. Ia juga mulai mengembangkan memori dan imajinasi yang memungkinkan memahami perbedaan antara masa lalu dan masa depan serta terlibat dalam khayalan. Tetapi, pemikirannya masih didasarkan pada intuisi dan masih belum sepenuhnya logis. Saat ini, ia belum dapat memahami konsep yang lebih kompleks seperti sebab dan akibat, waktu, dan perbandingan. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Anak usia 7-11 tahun mulai menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Pemikirannya menjadi kurang terfokus pada dirinya sendiri dan semakin sadar akan peristiwa eksternal. Ia mulai menyadari bahwa pikiran dan perasaan masing-masing unik dan mungkin tidak dimiliki oleh orang lain, atau bahkan mungkin menjadi bagian dari kenyataan. Namun, selama tahap ini, sebagian besar anak masih belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Dan yang terakhir, ada tahap operasional biasa.
Anak usia 11 tahun ke atas yang mencapai tahap keempat perkembangan intelektual ini mampu menggunakan simbol-simbol yang berhubungan dengan konsep abstrak seperti aljabar dan sains. Ia dapat memikirkan berbagai hal dengan cara yang sistematis dan mempertimbangkan kemungkinan. Ia juga dapat merenungkan hubungan dan konsep abstrak seperti keadilan. Menurut Piaget, perkembangan intelektual anak tidak selalu melalui proses yang sama. Beberapa anak mungkin melewati tahapan pada usia yang berbeda dari yang disebutkan di atas. Sementara yang lain juga sangat mungkin menunjukkan karakteristik lebih dari satu tahap pada waktu tertentu. Hal ini dikarenakan setiap anak dimiliki keunikan sendiri. Dan selanjutnya ada aspek perkembangan fisik motorik. Sebelumnya, apa sih itu motorik? Nah, motorik itu adalah semua gerakan yang mungkin dapat dilakukan oleh seluruh tubuh. Perkembangan motorik adalah perkembangan unsur kematangan dan pengendalian gerak tubuh. Dan keterampilan motorik berkembang sejalan dengan kematangan syaraf dan otot. Dalam mengembangkan kemampuan motorik, sangat diperlukan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Sipil dalam Mulikatun 1999 menggolongkan 3 keterampilan motorik anak, yaitu yang pertama keterampilan lokomotorik, berjalan, berlari, meloncat, meluncur. Yang kedua keterampilan non-lokomotorik, atau menggerakkan bagian tubuh dengan anak diam di tempat, seperti mengangkat, mendorong, melengkung, berayun, dan menarik. Yang ketiga, keterampilan memproyeksi dan menerima atau menangkap benda, seperti menangkap dan melempar. Lalu terdapat 2 gerakan motorik yang mencakup dalam aspek perkembangan fisik motorik. Yang pertama yaitu ada gerakan motorik kasar, di mana gerakan motorik kasar adalah gerakan yang melibatkan aktivitas otot tangan, kaki, dan seluruh tubuh anak. Gerakan ini mengandalkan kematangan dalam koordinasi dalam berbagai gerakan motorik kasar yang dicapai anak tentu sangat berguna bagi kehidupannya kelak. Misalnya seperti anak dibiasakan untuk lebih terampil dalam berlari atau memanjat. Jika ia sudah lebih besar, maka ia akan dapat dan senang dalam berolahraga. Dan yang kedua ada gerakan motorik halus. Nah, di mana gerakan motorik halus ini adalah gerakan apabila hanya akan melibatkan bagian-bagian tubuh tertentu dan dilakukan oleh otot-otot kecil. Misalnya seperti keterampilan menggunakan jari jemari. Jadi, gerakan motorik halus anak ini dapat membuat anak lebih berkreasi. Contohnya seperti menggunting kertas dengan hasil guntingan yang lurus, menggambar gambaran yang sederhana dan mewarnai, menggunakan klip untuk menyatukan 2 lembar kertas, menjahit, menganyam kertas seperti menajamkan pensil dengan rautan pensil. Namun, di sini kalian harus tahu bahwa tidak semua anak memiliki kematangan untuk menguasai kemampuan ini pada tahap yang sama. Optimalisasi pertumbuhan fisik dan perkembangan motorik. Anak yang berada di kelas awal SD adalah anak yang berada pada rentan usia dini. Masa usia dini merupakan masa yang pendek tetapi merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu didorong sehingga akan berkembang secara optimal. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perkembangan pada masa anak yaitu 1. Faktor kesehatan dan gizi. Ini merupakan faktor yang penting agar pertumbuhan fisik anak dapat berkembang secara ideal. Kemudian yang kedua, kestabilan emosional. Kestabilan emosional juga dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Anak yang tenang tumbuh lebih cepat daripada anak yang mengalami gangguan emosional. Yang ketiga, ada menstimulasi kecerdasan anak. Kemudian yang terakhir ada mengembangkan kreativitas anak. Nah, teman-teman udah paham kan mengenai materi kami?
Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu setiap usia memiliki ciri-ciri dan tahap-tahap perkembangan fisik tersendiri. Dalam perkembangan motorik, tiap individu pasti mengalami tahapan yang sama, namun waktunya relatif berbeda. Perkembangan motorik terbagi atas dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar memerlukan koordinasi kelompok otot-otot anak yang tertentu, sedangkan motorik halus memerlukan koordinasi tangan dan mata. Stimulasi keterampilan motorik pada anak usia dini dapat dilakukan melalui meniru model dan pelatihan dengan bimbingan. Perkembangan fisik dan motorik pada anak adalah proses alami yang berlangsung sepanjang masa kanak-kanak. Setiap anak memiliki ritme perkembangan yang berbeda. Nutrisi yang baik sangat penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik mereka. Baiklah, demikian pemaparan materi dari kami. Atas perhatian dan atensi teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, kami tutup dengan Paramasanti. Santi, Santi, Santi,